Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya Allah, anta maksudana waridhoka matlubana wa a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bil ilmi al hikmati wa ramadan wa lailatul qadr wa wa'adana bir rahmati wal maghfirah fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man ittaqa. Ma ba'du. Dan sekalian Bapak Ibu jamaah subuh yang insyaallah dirahmati, diridhoi, disaksikan oleh banyak malaikat, didoakan, dan mudah-mudahan kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah setelah kita digembleng selama 20 hari lebih. Sebenarnya sebagian ulama mengatakan 20 hari itu adalah masa pencucian diri. 10 terakhir adalah masa pertemuan dengan Allah. Ya, analogikanya seperti itu. Karena kita tidak bisa bertemu Allah kalau kita dalam keadaan kotor. Itulah makanya Lailatul Qadar itu tidak turun di awal Ramadan. Ya. Ada karena memang selalunya kita disuruh untuk berjuang dulu, barulah kita bisa mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Nabi Musa ketika mau bertemu dengan Allah, wakallamallahu Musa taklima, maka disuruh dulu berpuasa 30 hari. Setelah 30 hari dicek kembali jiwanya Nabi Musa, ternyata masih ada kotoran-kotoran yang ada di dalam. Maka disuruh lagi tambah 10 hari syarat untuk bertemu dengan Allah. Maka puasanya Nabi Musa itu 40 hari, yaitu ya melalui memang puasa ini adalah tempat pencucian jiwa. Ya. Saya biasa sampaikan bahwa bukan cuma manusia yang puasa, Pak. Orang mau kalau tes darah, ya gula darah, kolesterol, samuran, maka disuruh dulu orang puasa.
Kalau mau dioperasi, maka syaratnya puasa. Ayam, kalau mau menotasi telurnya, puasa. Ya. Jadi ternyata puasa ini bukan cuma sekedar perintah, memang kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan makhluk. Yang tidak bisa ditetasi telurnya itu Pak kalau tidak puasa, tidak makan, tidak minum, itu betinanya tidak boleh berdekatan dengan ya jantannya. Nah, itulah yang dihindari kalau kita puasa. Al-imsaku anil muftirat minal akli wasyurbi wal jima'. Makan, minum dan jima. Ular juga kalau mau ganti kulit berpuasa. Ulat tidak bisa menjadi kupu-kupu kalau tidak puasa. Luar biasa Pak. Bukan itu saya mau bahas. Walitukmilul iddah, hendaklah kalian mencukupkan bilangan puasa. Ya, sekarang malam 27, 28. Ya, dan itulah kita Indonesia Pak. Indonesia itu memang apa ya, negara yang penuh dengan apa namanya itu, sampai-sampai malaikat dibikin bingung. Itu Indonesia Pak. Ya, kenapa saya katakan Lailatul Qadar itu kan malam ganjil. Ya, nah kalau kita bilang malam ini 27, yang sebelah kanan bilang 28 saya. Ya, kita bilang 28, dan bilang di sebelah saya 29. Ini mat Indonesia itu Pak. Malaikat pun kasih bingung. Kan kasih aregnya. Di mana diturunkan Lailatul Qadar? Ya itulah kita tidak apa-apa. Kalau di negara lain itu berbeda pendapat semua Pak. Tapi ketika muftinya mengumumkan, tidak ada yang bisa berani membantah. Semua ikut. Umul hakim tarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan pendapat. Itu kaidah usulnya. Baik, ya tetap kita cukupkan. Sekalipun menurut teori Imam Al-Ghazali, yang beliau adalah perjalanan hidupnya itu ya terakhir di tasawuf. Kalau sekarang istilah tasawuf. Pada zaman dulu tidak ada istilahnya. Di belakang baru dikasih nama Pak. Jangan bagi selalu bertengkar masalah tidak ada tasawuf pada zaman Nabi. Memang tidak ada namanya, tapi nilai-nilainya ada Pak. Jangan bagi puasa hari Senin. Siapa yang puasa iftar hari Senin, ya itu salah juga, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, tidak pernah dilakukan Nabi itu hisab. Tapi zaman sekarang sudah bisa, karena sudah canggih pengetahuan. Jangan selalu ada alasan tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman Nabi. Kita saja tidak ada pada zaman Nabi. Ya. Pak, berapa kita lahir Pak? 59. Kan coba pakai jaji tunan Nabi toh. Bidato kita Pak. Ya, kalau tidak ada pada zaman Nabi, jangan selalu itu diambil alasan-alasan. Tidak ada zaman Nabi, tidak ada ilmu fikih, tidak ada zaman Nabi, ilmu sejarah tidak ada zaman Nabi, ilmu apa saja tidak ada zaman Nabi Pak. Di belakang itu baru ada namanya. Ya disitulah apa namanya
kepintarannya pada mujtahid. Oh, dikelompok-kelompokkan supaya mudah itu pelajari itu agama. Itu yang juz-juz Al-Quran, Pak. Siapa yang bikin? Tidak ada pada zaman Nabi, Pak. 1 juz, 2 juz. Juz pertama apa namanya? Alif Lam Mim. Ya, juz kedua juz pertama juz pertama Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu pada zaman Nabi cuma surah, tidak ada juz. Di belakang itu ulama yang bikin itu juz-juz, Pak. Juz apokat apa di belakang itu. Jangan berhentilah selalu begitu, ketinggalan zaman mako. Kalau begitu-begitu mau dipertengkarkan. Ya, sudah dijelaskan dulu tahun lalu, saya ingat sekali itu Ustaz Badran menerangkan tentang klasifikasi ilmu sesuai dengan hadis. Ketika datang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Mahwal Islam, wa mahwal iman, wa mahwal ihsan." Ihsan itulah yang masuk kategori tasawuf. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu fikih bilang, Pak Imam biar di sini kok memimpin jamaah, nggak usah pakai baju, tutup saja auratmu pusat sampai lutut, sah sholat. Itu fikih. Tapi ihsannya tidak cocok. Batal puasa menurut tasawuf. Fikih tidak batal. Karena kalau fikih cuma membicarakan masalah apa namanya syariat. Syariat tidak bicara tentang adat. Ya, di tasawuf itulah ya masa kau mau pergi menghadap pejabat bagusnya pakaianmu, masa menghadap kepada Allah itu ya bertengkar terus. Nah pikir cocok bisa sholatmu menurut pikir, tapi pantas kalau kau tapi menghadap kepada Allah tidak pakai baju. Itu tasawuf yang makan, namanya tidak ada pada zaman Nabi. Tapi di belakang dikasih klasifikasi ilmu. Ada kamera. Sudah minum tadi nah. Ada apa ya? Itu Pak. Ya, jadi jangan kau belajar sejarah. Ya, Siratun Nabawi, mana ada Siratun Nabawi pada zaman Nabi? Tidak ada itu. Di belakang itu. Baik. Ada 3 perumpamaan yang saya sampaikan berkaitan mau selesainya puasa Ramadan. Pertama, Ramadan ini bagaikan kita menanam suatu pohon. Pohon atau menanam tanaman. Kita disuruh ini menanam tanaman di tanah yang subur. Ramadan adalah tanah yang paling subur, lebih subur daripada tanahnya Palopo. Kalau orang bilang Palopo itu, nah biar katanya tongkat ditanam di sana tumbuh, saking suburnya. Ramadan juga begitu Pak. Saking suburnya Ramadan, tidurnya orang yang berpuasa masih dianggap ibadah. Banyak tanaman, ya. Nah, setelah kita menanam di tanah yang subur, bukan cuma sekedar berdaun, berdaun rimbun, bertangkai, beranting, ya. Tapi yang kita harapkan dari tanaman itu adalah buah yang bisa memberi manfaat kepada si penanamnya dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itulah makna dari puasa yang kita lakukan. Saya pernah berikan logika begini, seperti yang saya sampaikan tadi, ya berpuasalah seperti
ulat. Jangan berpuasa seperti ular. Ya, ini falsafahnya Pak. Ular berpuasa, ulat juga berpuasa, tapi hasilnya beda. Ular berpuasa tidak bisa berganti kulit kalau tidak berpuasa sebelumnya. Tapi ulat kalau sudah sebelum berpuasa namanya ulat. Ular. Di belakang di namanya ular. Sudah berpuasa tetap tonji ular. Tidak ada perubahan nama. Jangan begitu Pak. Kita yang terjemahkan ini. Ya. Nah sama ulat. Ulat sebelum berpuasa namanya ulat. Setelah berpuasa berubah nama menjadi kupu-kupu. Ya kepompong baru kupu-kupu. Itu berubah Pak. Itu yang kita harapkan supaya menjadi la'allakum tattaqun. Yang tadinya munafik berubah menjadi tattaqun. Itu tujuan dari puasa. Sebelum puasa ular itu kejam, serem. Setelah berpuasa tetap tonji serem. Biar ketemu ki tidak pernah tahun senyum, majomoru meteru. Kalian bawa tongang. Ini puasanya ular ini. Sudah puasa tetap tonji serem, tidak ada berubah. Ya, itu ini kita kembali senyum-senyum. Usaha kecil untuk kau tahu senyum-senyum toko le. Banyak sekampungku di sini bicara petinju. Ya, tidak sama dengan ulat. Ulat sebelum berpuasa serem, mak bulu-bulu. Tapi setelah berpuasa, indah terbang. Salah satu melambang keindahan itu adalah di Bantimurung adalah kupu-kupu. Itu hasil dari puasa Pak. Nah, ayam sebelum menetas berapa harganya? Ya 2.500. Setelah berpuasa pergi bagi didaya sebentar beli ayam mau dipotong untuk hari raya Pak. Kalau bukan 151. Dari mana hasilnya itu? Dari puasa Pak. Ya. Sebelum berpuasa ular kejam. Tapi orang setelah berpuasa tetap tonji kejam. Ya, anaknya saya takut semua kalau datang di rumah bapaknya. Kalau datang istrinya tidak aman. Setelah berpuasa tetap tonji begitu, tidak ada perubahan. Ibu-ibu sebelum berpuasa suka pote-pote. Setelah berpuasa tambah pote-pote. Nanti tidak ada akhirnya. Ya. Itu tidak ada efeknya puasa. Anda sama dengan ulat. Kalau ulat sebelum berpuasa kejam. Ya, kalau nama kami nama kami tanaman tak bunga tak ibu. Masolan itu bunga. Nah Andre sih ulat. Tapi setelah berpuasa subhanallah merubah total yang dimakan adalah saripati dari bunga. Tidak sama ular Pak. Sebelum puasa sembarang makan. Setelah berpuasa halal dulu lalu manin. Nah ini ada efek dari puasa. Ya, ulat sebelum berpuasa kejam. Setelah berpuasa menyebarkan kebaikan. Dan kasih kawin bunga-bunga. Inilah dimaksud khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, Ramadan seperti suatu pertandingan atau perlombaan. Ya, dalam perlombaan itu Pak, pertandingan, ya ada menang, ada kalah. Tidak ada kata seri dalam Ramadan. Yang ada cuma dua, menang, kalah. Ramadan itu ada pemanasannya. Sya'ban. Pemanasan itu masuk awal penuh masjid. Kenapa? Bawa penyisihan ya. Pono te masih waktu na pertama nih pono
Sekarang kurang-kurang kapan di? Begitulah pertandingan Pak. Ya, karena sudah masuk nih, ya 16 besar. Ya, kalau bawa penyisian, masih orang. Siapa hari nanti ini? Masih orang masih si kapan-kapan. Ya, tapi masuk 16 besar, sudah mulai mengerucut. Ternyata masuk 18 besar itu Tonji, Brasil, ya Portugal, Jerman, itu Tonji, ya. Itu Tonji. Tapi biasa itu ada kuda hitam Pak, biasa ada. Yang selama ini tidak pernah dilihat masuk di masjid, sekalinya masuk Ramadan. Oh, luar biasa Pak, kuda hitam. Siapa itu? Maroko. Kuda hitam tidak pernah dipakai. Mudah-mudahan ada Maroko di sini Pak. Tapi yang kuliah di sini itu tuh di Jerman dengan berhasil, Portugal itu di kuliah. Begitulah fenomena Ramadan Indonesia Pak. Ya, masuk semifinal, masuk final, akhirnya mudah-mudahan kita lah yang mendapatkan juara. Nah, sekarang ya prinsip olahraga mempertahankan juara lebih sulit daripada merebut juara. Makanya itu Pak, kalau hari raya Idul Fitri itu setan itu berkumpul, kumpul ke semua, mundur, dikalaki. Bukan main itu takbir menggema Allahu Akbar, mundur. Kita susun strategi bagaimana supaya ditekel nanti, supaya ya kalau sibuk keluar dari bulan Ramadan, ipak kali hadis sih, ya, disibukkanlah dengan siarak, kenyang taruh, daging kenyang, Taimon cuma berjamaah, ya, mempertahankan juara lebih sulit daripada merebut juara. Istiqomah itu yang sulit. 3. Ramadan bukan permainan sesungguhnya Pak, tapi ini cuma bulan seleksi. Kita cuma diseleksi. Ya, itu kalau pemain bola mau diseleksi, ada yang baru dilihat di masuk, tidak baik permainannya, coret. Ada yang 2 bulan, ya latihan, nggak bisa mencetak gol, coret. Ya, ada yang hampir teken kontra, tiba-tiba cedera. Yang paling banyak ini ibu-ibu cedera karena kue, cedera karena ya bapak-bapak juga, karena bapak-bapak juga pergi mengantar di mall lalu lupa tarawih. Saya beberapa malam pas selalu kok kena macet. Ramainya di luar sana itu Pak, sana. Ya, mulai ini itu semua musuh yang tekel tidak jadi MOU. Pada sudah disiapkan oleh Allah itu teken kontra, tapi sudah ditekel, cedera, tidak jadi. Ya, sekarang nggak usah kita bicara yang tidak teken kontra. Kita mau bicara yang sudah kita teken kontra. Mudah-mudahan kita lah semua ini yang sudah teken kontra dengan Allah. Ya, kena waktu Pak. Ya. Ada saya lupa tadi itu kalau Ramadan itu fenomenanya wisuk boh. Kalau masuk dari Idul Fitri, ya, yang pemain itu Pak cuma larut dalam kesedihan. Allah, kenapa sudah menampak? Ya, tapi yang paling besar itu suaranya biasanya penonton. Maropo tuh suaranya itu penontonnya. Allahu Akbar, Allah. Penonton itu Pak. keluar Pak. Paling bagus pakaiannya itu penonton. Penonton paling bagus pakaiannya. Kalau pemain, bukan itu tujuan utamanya Pak.
keluar dari rumah pakai kacamata hitam, ya, baru pergi di lapangan, minal aidin wal faizin, kita baru kembali. Maka di Allah Ta'ala boleh tega kok. Nah, dia nang kau itu kok masih. Iya, ini yang begini ini penonton Pak, penonton. Anak apa? Ya. Setelah itu selesai, kita mau nyanyikan anak juga lagu kemenangannya itu Pak. Allahu Akbar, Allah. Itu lagu kemenangan Pak. Kalau lagu kemenangan, kalau lagu anunya, maskotnya Piala Dunia, yang ku hafal itu ji Afrika. Waka waka samuna muna juga lagu Wirani Champion, lagu kemenangan. Kita juga punya lagu kemenangan. Setelah menang biasanya kita pergi rekreasi. Mana tadi pulang mau pulang ke Camba pergi nih, ya. Kita juga sulit lagu yang dekat. Pura biwari malah pada sulit. Ya aku pura toba malah aku sulit. Pulang ke kampung. Iya, mau diperlihatkan piala, ya, mau diperbaiki itu mobil, disapu, ya. Kalau dari Makassar masih suaminya yang bawa, masuk di kampung ambil alih istrinya. Makanya Tony benar kacamata lotot Tony. Baru tiap orang ketemu lah buka kaca, Assalamualaikum. Ini anak ya, wih, gayana, ya berhasil betul, mati ini hotu. Padahal orang tidak tahu di kampung bahwa ya otorental itu nanti. Di saat di kampung Pak bagi-bagi uang, sudah dapat kemenangan, bagi-bagi uang. Padahal orang kampung tidak tahu. Tomega Tindren aku Makassar. Begitulah fenomenanya Pak Ramadan. Tapi di situ rasanya. Subhanallah. Sekarang kita tidak usah cerita terlalu panjang. Kita sudah MOU dengan Allah. Nilai kontrak kita Pak luar biasa. Sempat khatamkan Al-Quran 1.027.000 itu hurufnya Al-Quran. Kalau dikali 700 siaga kira-kira berapa nilai kontrak Pak? Lebih mahal daripada Ronaldo, lebih mahal daripada Lionel Messi. Belum pi tahajud, belum pi tikap, belum pi papabuka, belum pi bulan Ramadan ramai Pak ibadah. Nilai kontrak kita tinggi. Sekarang ya, permainan sesungguhnya bukan di bulan Ramadan tapi Syawal sampai Sya'ban. Aku tuh nirita permainan tak. Di situ dilihat permainan tak. Ya, jangan ketika diseleksi, yang striker cetak gol terus, yang kiper pokoknya ya itu Michael Schmeichel itu istilahnya apa namanya itu ya, Superman Spiderman, jaring itu tidak bisa gol, susah ditembus. Itu yang gelandang bagus operannya, yang B pokoknya jomun suruh tutup kiper. Bagus permainannya Batosi ketika diseleksi. Tapi ternyata setelah main, kenapa tidak pernah lagi cetak gol? Diputus kontraknya di tengah jalan. Ya, ini yang kita khawatirkan. Nah sekarang permainan apa kita Pak? Permainan apa saja ya kira-kira yang paling identik dengan bulan Ramadan, sehingga Allah berani tekan kontrak mahal dengan kita? Yang pertama, permainan keikhlasan. Saya dahulukan pertama. Kenapa? Syarat diterimanya ibadah itu Pak adalah ikhlas dan ittiba. Dan satu-satunya ibadah yang tidak ada riaknya
cuma puasa Ramadan. Ada orang mau dikata puasa Ramadan Pak? Tidak ada. Periksa lagi. Ya. Oh. Ikhlas sekali. Ya. Tidak ada orang mau dikata puasa Ramadan. Puasa Senin Kamis sudah ada dianya. Ada orang ngakeka makan Bu, Pak. Oh maaf. Puasa. Nah, dalam hatinya ada itu. Jadi tuh puasa Senin Kamis itu. Jadi saya pakai lemah lihat. Imam terkadang ada dianya. Ya. Nah, karena saya juga pernah jadi imam. Wah, oh, apa lewat tuh takal lolo jolo-jolo, nah banyak gadis di belakang. Pokoknya, Bismillah, malam ayat. Tidak diperhatikan itu banyak orang kepo di belakang. Ya, ria. Panjangnya kalau papangupuna, tapi kalau salat sendiri, inna taina, kulluwalla, kuliah, kan bisa diukur diri apa? Saya itu biasa saya sering sampaikan, berterima kasih sekali saya itu sampai Yunus Teking Pak, almarhum. Karena dia itu yang ngajari Kak, bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya imam. Beliau lah yang ngajari Kak bagaimana meminta itikaf. Setelah saya tinggalkan Cokonuri, ya ternyata saya ketemu Haji Soekarno di sini. Sudah 20 tahun saya memimpin itikaf di Jami Muamalah BTP. Sana Pak, setiap tahun 10 terakhir. Sama-sama tadi malam kambing di, berhasil cara aku karena aku pancing kambing. Wah, langsung panitia. Pokoknya malam 27 panitia kambing. Di tadi malam kambing kita ombak di sana. Ya, beliaulah yang ajari saya bagaimana supaya orang tidak bosan. Ya, kalau tarawih orang panjang-panjang penceramah, nak orang itu benus tekeng. Ya, kekuda cukup tomen-tomi ke kodena. Maksudnya ko malampe pacaramah ayat to sini ko malampe lada mancajiman. Turki siap Haji. Jadi mati di belakang tidak bosan. Ada to imam malampe to di pacaramah, malampe to di bacana deh. Ke puto imondri. Amai. Ilas sedekah banyak Pak. Jangan kita selalu itu mau selalu mau dikata. Sebut namanya kalau menumbang. Kenapa selalu disebut nama? Tidak ikhlas. Saya itu tidak pernah sebut nama aku kalau menumbang. Enak sebut mi. Tidak boleh kita selalu curiga sama orang bilang ikhlas atau tidak. Boleh jadi orang yang hamba Allah tanpa nama justru dia tidak ikhlas. Namanya ikhlas itu tergantung dalam hati kita. Bagaimana kalau aku sebut nama aku? Saya kebiasaan, aku kasih saja orang di masjid. Saya tidak tahu dimungkangkan di sana atau tidak. Karena piga celana. Tidak aku tahu. Mau naumungkan terserah, tidak naumungkan terserah. Bukan itu tanpa nama hamba Allah itu yang menjadi ukuran bahwa pasti ikhlas orang, belum tentu. Apa nih kalau hamba Allah tanpa nama blok A nomor 10 ikhlas kan namanya itu Pak. Nang kamu apa tuh blok naik? Jadi tidak boleh. Ya. Selalu dibilang tanpa pamrih itu ikhlas, belum tentu. Tidak dikasih. Sama tadi kalau ada orang mau masuk di sekolah aku honor ustaz, masuk di sekolah atau honor ustaz. Ya, ayo di sekolah. Tidak butuh dah saya gaji, dosa nih. Ya sekalinya 1 bulan terima tidak dikasih gaji 2 bulan. Sudah. Dengan kalau tahu sama Pak Guru. Ya, tadinya ikhlas apa mau makan? Bukan ikhlas itu tanpa pamrih Pak. Agak menolong Andre tahu. Ya. Baik. Itu mina cerita itu siapa namanya itu teman yang di Sidrap itu. Kalau ada imam itu sedikit-sedikit hilang di masjid,
Berarti ada papanya itu, Pak. Ya, gila. Bagaimana caranya kau minum mandre tahu yang gagal kasih kan? Perlu diperhatikan. Baik. Yang kedua, kejujuran. Ramadan mengajari kita jujur. Seandainya ini dipakai bermain 11 bulan ke depan, tidak ada pemilu yang tidak jujur. Ya, siapa yang lihat kalau masuk di kamar cambo? Tidak ada yang lihat, tapi kita sudah jujur kepada diri kita dan kepada Allah. Tidak sanggup kita lakukan. Kenapa? Kita jujur kepada diri kita dengan jujur kepada Allah. Seandainya ini diterapkan, Pak, luar biasa. Bahkan kalau kita mau buka ini disiplin. Belum sedikit lagi. Bukan makan. 1 detik pun kita tidak mau langgar itu waktu kalau di bulan Ramadan mau berbuka puasa. Ya, ada juga pelajaran, Pak. Ya, ini dunia. Ramadan mengajari kita seperti sebelum buka mau semua dimakan itu apa-apa. Ya beli. Sekalinya bukan, baru 1 biji masuk, sudah tidak bisa lagi. Apa artinya? Bahwa ternyata Ramadan mengajari kita. Begitulah orang mau semua nak kuasai, mau semua nak kumpul, padahal sesungguhnya yang bisa dinikmati cuma sedikit. Makanya rugilah orang yang kaya banyak hartanya mengumpul saja, tapi ternyata mati tidak ada yang dibawa pergi. Kenapa? Kiri gangang paku jambatan. Mati banyaknya hartanya ditinggalkan, apa dibawa pergi? Tidak ada. Ramadan mengajari kita bahwa jangan. Ya. Dunia ini sebentar paling-paling, apalagi kalau sudah tua itu orang tidak sembarang dimakan. Ya, lu makan coto, kolesterol, makan gula, makan manis-manis, gula, makan kacang-kacangan, anu mana sama kacang-kacangan, samura, ya. Biasa katakan di Tasya, makanya kalau sudah tua orang yang paling banyak dikonsumsi itu daun serikaya 7 lembar 1 hari, daun salam, anu baik-baik itu diandre. Jadi kalau bukan untuk akhirat taman rasa kita, jangan anak terus pikirkan tong dirita. Anak itu pintar nanti itu jadikan dirinya kalau sudah besar aja nih pikir gimana. Orang tua dulu pikirkan dia angka ke tuan anakmu, angka ke tu bolamu, angka ke dia yang kita pikir iki. Yang penting pas sekolah kok. Nanti sesatu Allah Taala kok urus semua agama mana Allah Taala insyaallah. Nah urus dunia kamu. Makanya orang dulu itu falsafahnya 2 aja, mengaji, sholat, mengaji. Ya kau itu mas sompanya macam mengaji. Joka kok. Lolo Makassar macam masa padale. Dapat 7 ke tu Allah Taala. Iya. Kebersamaan, luar biasanya di bulan Ramadan kebersamaan. Buka sama-sama, makanya Pak terus terang jangan kasihan dianggap bahwa orang buka itu orang yang tidak punya apa-apa di rumah. Tidak, yang bagus itu kekeluargaan, kebersamaan. Pengurus masjid sponsori, panggil semua itu yang dokter-dokter, profesor datang buka di masjid. Kebersamaan Pak. Jangan cuma identik itu orang buka puasa, orang yang tidak punya apa-apa di rumah. Bukan. Yang kita butuhkan itu adalah kebersamaan. Kita sahur sama-sama, tarawih sama-sama, ya sekeluarga. Luar biasa kebersamaan di bulan Ramadan. Masih banyak lagi, akan tetapi karena waktu Pak. Ya, mudah-mudahan permainan-permainan ini bisa kita terapkan 11 bulan ke depan. Jangan pernah berasa bosan. Makanya saya biasa ditanya, mana lebih abdal? Tidak ada istilah mana lebih abdal. Orang baru belajar itu selalu mana lebih abdal, mana lebih abdal. Orang baru belajar itu tidak ada istilah abdal lebih abdal. Jama mana nih?
Dari segi ilmu boleh, tapi pengamalan tidak ada lagi. Karena abdal itu terkadang berubah status. Mana lebih abdal waktunya sholat tahajud? Tergantung kondisi kita. Saya biasa kau pulang di rumah, di tengah malam susah kak tidur, ya lewat jam 1 nah, tuli balik boleh dulu mati rumah aku. Maka saya lebih abdal awal waktu saya sholat tahajud. Tidur mah sebab saja niat. Kau ulama mengatakan kalau tidak bisa kau tidur, niat kau saja tidur supaya dianggap sholat tahajud. Bagaimana kau tidak mau bangun, tidak mau tidur orang, langsung eksekusi. Mana lebih abdal, Ustaz, bayar zakat fitrah di kota itu. Kalau lebih abdal awal-awal kita bayar zakat fitrah. Jangan mau Idul Fitri baru bayar zakat fitrah. Siapa mau terima ini? Nah pulang kampung semua orang. Satu lagi, makanya kalau Nabi bilang guru tak, pokoknya kalau sampai kau jangan mesti lalu lebih apa? Pada mana? Cuma dari segi keilmuan boleh, dari pengamalan tidak boleh. Ini sama karena tadi pengamalan, jangan sampai yang kita cari lebih abdal, terus justru yang kurang abdal diterima oleh Allah. Nah kita ibadah ini bukan untuk masuk surga, hanya untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah. Mana lebih abdal Pak? Korban sapi atau kambing? Nabi bilang kambing. Tapi bisa berubah status. Contoh, ada satu kelompok kurangi satu. Mesara minakanna. Warung Nabi bilang ngotot mau kambing, lebih abdal kambing. Maka saat itu kita lebih utama kita sapi untuk menyelamatkan yang 6 orang itu lebih banyak pahala. Karena tinggal satu orang berubah status. Atau kan kalau kita korban masih bisa dimakan itu korban tak, sedangkan parum itu tidak bisa makan kambing. Bukan memang artinya tidak cocok dimakan kambing. Maka saat itu kita lebih abdal korban sapi. Jadi yang namanya abdal tidak abdal itu bisa berubah. Iya, sekalian. Saya kira itulah yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya, ya aku bisa ku jawab. Kalau tidak bisa, jangan bilang, tolong pale ustaz. Jangan pak ilmu itu tidak atas tidak api tahu. Tidak boleh kita saling memandang enteng antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada, sudah nih. Tol di sumana nama tinro. Apa mata koman itu ita pura ma apa namanya? Itikaf. Iya tak dodok to nama loyola. Saya kira begitu Pak.